Halo, bertemu lagi dengan saya Erina di vlog saya tentang kuliah psikologi. Jadi episode kedua ini seharusnya dibuat sebelum episode pertama. Namun tahun lalu ketika saya membuat episode pertama tentang defense mechanism Freud, situasinya adalah kita harus mendadak pindah ke perkuliahan jarak jauh di pertengahan semester. Tidak disangka kalau ternyata pandemi virus corona ini berlangsung cukup lama sampai 1 tahun lebih, sehingga saya memutuskan untuk membuat episode kedua untuk melengkapi materi saya di episode 1 kemarin. Jadi untuk kalian yang baru pertama kali menonton vlog saya ini, saya sarankan untuk menonton episode 2-nya terlebih dahulu sebelum menonton episode yang pertama. Agar kita bisa lebih memahami tentang defense mechanism Freud, ada baiknya kita mengetahui seperti apakah teori-teori dasarnya dari Sigmund Freud. Oleh karena itu, di episode kali ini saya akan membahas tentang struktur kepribadian Freud yang terdiri dari id, ego, dan superego. Di episode ini kita masih menggunakan dua e-book yang sama, yaitu Theories of Personality, Face and Roberts, dan buku psikologi dari Waite and Tefris. Nah, pertama-tama saya akan membacakan biografi singkat dari Sigmund Freud. Sigismund atau Sigmund Freud lahir pada tahun 1856 di Freiburg, Moravia. Moravia ini sekarang menjadi bagian dari Republik Ceko. Freud berasal dari keluarga Yahudi yang mana keluarganya ini ketika Freud masih kecil pindah ke Wina, Austria dan menetap di sana selama berpuluh-puluh tahun kemudian. Sejak remaja, Freud ini merupakan pribadi yang sangat ambisius ya. Jadi dia itu sudah bercita-cita untuk menjadi terkenal dengan membuat sebuah penemuan yang monumental. Freud lulus dari kuliah kedokteran di University of Vienna Medical School. Kemudian ia bekerja di rumah sakit, terutama di bagian psikiatri dan penyakit saraf. Freud ini memiliki ketertarikan besar terhadap topik-topik terkait histeria. Ia pun berkesempatan untuk menempuh studi di Paris demi mempelajari teknik hipnosis untuk mengobati histeria. Bersama Breuer, Freud menerbitkan sebuah buku berjudul Studies on Hysteria pada tahun 1895. Di buku inilah ia pertama kali memperkenalkan istilah bernama cyclical analysis dan menyebut pendekatannya sebagai psychoanalysis, atau dalam bahasa Indonesia kita mengenal sebagai psikoanalisis. Nah, Freud ini juga pernah menerbitkan beberapa buku lain. Salah satu buku yang paling terkenal adalah Interpretation of Dreams yang terbit pada tahun 1900. Isinya kurang lebih tentang bagaimana membaca alam bawah sadar seseorang melalui interpretasi mimpi orang tersebut. Dan ini menjadi salah satu teknik konseling yang dilakukan Sigmund Freud terhadap para pasiennya. Kemudian pada masa pendudukan Nazi, Freud yang merupakan keturunan Yahudi terpaksa harus mengungsi ke London, Inggris, dan ia menghabiskan sisa hidupnya sampai akhir hayatnya meninggal pada tanggal 23 September 1939. Nah, Freud ini dikenal sebagai bapak psikoanalisis karena dialah pendiri dari aliran besar psikologi yang bernama psikoanalisis. Aliran psikoanalisis ini termasuk dalam mazhab psikodinamika. Namun saking terkenalnya istilah psikoanalisis, seringkali mazhab psikodinamika itu sendiri disebut sebagai psikoanalisis. Psikoanalisis ini sendiri ternyata tidak hanya dipelajari di Fakultas Psikologi maupun filsafat saja, melainkan juga dipelajari di kampus-kampus seni dan sastra, termasuk dipelajari oleh para mahasiswa film. Sebab dengan kita mempelajari psikoanalisis, kita bisa lebih memahami kepribadian atau karakter-karakter manusia. Salah satu konsep dasar dari teorinya Sigmund Freud disebut sebagai tingkat kehidupan mental. Tingkat kehidupan mental ini memiliki beberapa nama lain seperti wilayah sadar tak sadar, tingkatan kesadaran manusia, struktur jiwa, dan salah satu yang paling terkenal disebut sebagai fenomena gunung es. Kenapa disebut sebagai fenomena gunung es? Karena seperti halnya gunung es, yang muncul di permukaan itu hanya bagian kecilnya saja ya dari gunung es itu. Padahal bagian yang terpendam atau yang terendam oleh air itu, yang tidak tampak, itu begitu luas. Begitu pula dengan kejiwaan atau psyche manusia, wilayah tak sadar manusia ternyata jauh lebih besar dibandingkan wilayah sadar. Itu menurut Sigmund Freud. Tingkat kehidupan mental ini dapat dibagi menjadi 3 bagian atau wilayah, seperti wilayah sadar atau conscious, wilayah prasadar atau preconscious, dan wilayah tak sadar atau unconscious. Wilayah sadar atau conscious adalah wilayah yang disadari saat ini serta berkaitan dengan persepsi, perasaan, dan memori yang sedang kita pikirkan saat ini. Sedangkan wilayah ambang batas seperti di permukaan airnya itu disebut sebagai wilayah prasadar atau preconscious. Ini menjadi wilayah dari memori-memori yang siap muncul ke kesadaran kita.
Misalnya kita ditanya kemarin melakukan apa saja, lalu kita berpikir keras untuk mengingat kejadian yang kita lakukan di hari sebelumnya. Itu terjadi di wilayah bersadar. Sedangkan wilayah tak sadar atau unconscious adalah alam bawah sadar kita, tempat bagi segala dorongan yang tak disadari, tetapi mendorong perasaan, perkataan, dan tindakan kita. Nah, tingkat kehidupan mental atau fenomena gunung es ini bisa dibagi-bagi lagi nih wilayahnya berdasarkan struktur kepribadian menurut Sigmund Freud, dan akan menjadi seperti ini. Struktur kepribadian Freud terbagi menjadi id, ego, dan superego, yang mana diatur oleh prinsip-prinsip tertentu. Id adalah kebutuhan dasar manusia yang bersifat primitif dan tidak dapat diakses oleh kesadaran. Dengan kata lain, id ini bisa disebut sebagai insting, libido, impuls, dorongan, maupun energi. Id diatur oleh prinsip kesenangan atau pleasure principle. Prinsip ini membuat id inginnya hanya mencari kesenangan saja dan kesenangan itu harus segera dipuaskan. Id sendiri terdiri dari dua insting dasar manusia, yaitu eros dan thanatos. Bukan Thanos ya, Thanatos. Eros adalah insting kehidupan atau insting yang mendorong kita untuk memelihara keberlangsungan hidup. Contohnya seperti bernafas, makan atau minum, bercinta, mengasuh anak, dan lain sebagainya. Thanatos adalah insting kematian atau insting yang mendorong kita untuk membunuh dan menguasai. Contohnya adalah perilaku seperti merokok, bertengkar atau bertindak agresif, membunuh, berperang, dan lain sebagainya. Superego adalah internalisasi norma, baik norma sosial, norma agama, dan sebagainya, dalam diri seseorang. Jadi internalisasi normanya ya, bukan norma itu sendiri. Superego diatur oleh prinsip moralistis dan idealistis, yang mana berfungsi untuk menentukan apa saja yang benar dan salah untuk dilakukan. Superego terdiri dari dua aspek, yaitu suara hati dan ego ideal. Suara hati berperan dalam menyuruh kita terkait apa yang semestinya tidak kita lakukan. Suara hati ini terbentuk akibat hukuman dari perilaku yang kurang pantas. Sedangkan ego ideal berperan dalam memberitahu kita terkait apa yang semestinya dilakukan. Ego ideal ini terbentuk akibat hadiah atau pujian untuk perilaku yang pantas kita lakukan. Ego adalah bagian pikiran atau kesadaran saat kita berada di kehidupan nyata atau realitas, yang berperan sebagai cabang eksekutif kepribadian dalam pengambilan keputusan. Dengan kata lain, si ego ini menjadi penengah ya, antara dorongan yang dihasilkan oleh id dan tuntutan-tuntutan dari si superego. Ego ini diatur oleh prinsip realitas yang bekerja untuk menyalurkan dorongan dengan cara yang bisa lebih diterima oleh lingkungan. Misalnya nih, ada film yang sudah lama kalian tunggu akhirnya rilis juga di bioskop. Id kalian mendorong kalian untuk segera menonton film itu di hari pertama penayangan. Namun, si superego melarang keras nonton di bioskop karena takut tertular virus corona. Ego berusaha menjembatani konflik ini dengan tetap nonton bioskop, namun memesan tiket di jam paling pagi dan di studio yang mahal dengan harapan tidak ada orang lain yang menonton. Selain itu, kalian minum vitamin dan memakai masker sesuai protokol kesehatan. Perwujudan dari ego juga dapat kita lihat dari berbagai macam mekanisme pertahanan diri seperti yang sudah dibahas pada episode 1 sebelumnya. Dinamika id, ego, dan superego juga dapat kita lihat dalam contoh film Psycho. Film Psycho ini cukup menarik karena protagonisnya ada dua, yaitu Marion dan Norman. Namun dua tokoh ini menggambarkan perbedaan antara orang yang normal dan psikopat. Tokoh Marion kabur mencuri uang kantornya demi bisa menikah dengan kekasihnya. Lalu karena merasa tindakannya salah, Marion berniat mengembalikan uang tersebut. Sayangnya, Marion keburu dibunuh oleh Norman. Di kasus ini, kita bisa lihat kalau id Marion ingin bisa menikah dan mendorongnya untuk mencuri. Kemudian superego Marion menghukum dengan perasaan bersalah, sehingga ego Marion bertindak dengan sebuah keputusan untuk mengembalikan uang curian tersebut. Tokoh Marion didominasi oleh superego selayaknya orang normal. Sebaliknya, tokoh Norman adalah seorang psikopat yang didominasi id dalam wujud nafsu membunuh. Meskipun di sisi lain superego Norman juga sebenarnya besar, namun bermasalah. Kalau diperhatikan, rumah keluarga Bates menggambarkan id, ego, dan superego dari tokoh Norman Bates. Lantai basement mewakili id atau hasrat primitif yang terpendam dan menjadi area bagi Norman untuk menyembunyikan tulang belulang ibunya. Lantai dasar mewakili ego, tempat Norman bertindak dalam kesehariannya.
Sedangkan lantai atas mewakili superego Norman, yaitu sumber suara ibu Norman yang melarang dan memerintah dalam wujud halusinasi. Norman suka menyamar sebagai ibunya yang sebenarnya sudah ia bunuh. Ibu Norman, yang kebetulan bernama Norma, berpengaruh dalam pembentukan internalisasi Norma tokoh Norman. Tapi, Norman atau Norma bukanlah orang normal, karena seorang psikopat memiliki superego yang berbeda dari orang normal pada umumnya. Sehingga suara Norma seringkali justru menyuruh Norman untuk membunuh. Dinamika id, ego, dan superego tokoh Norman termasuk unik. Selain memiliki dorongan besar untuk membunuh, id Norman juga terlihat dari ketertarikan seksualnya terhadap tokoh Marion. Superego Norman terdengar dalam wujud halusinasi suara Norma yang menyuruh Norman merepresi hasrat seks itu. Ego Norman pun terwujud dalam tindakan membunuh Marion dengan berpakaian seperti ibunya. Kalau kalian sendiri, kira-kira kalian dominan apanya nih? Apakah dominan id-nya, egonya, atau superegonya? Sekian penjelasan saya untuk episode kali ini. Semoga apa yang sudah saya jelaskan tadi bisa bermanfaat untuk menambah pengetahuan kalian terkait psikoanalisis Sigmund Freud. Jika ada pertanyaan, jangan ragu-ragu langsung tuliskan di kolom komentar di bagian bawah ya. Episode berikutnya akan membahas tentang tahap perkembangan psikoseksual dan akan menjadi bagian terakhir dari trilogi Sigmund Freud. Sampai jumpa!